Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Talistan Nuratul Rafiqah dari kelas 11 IPS 1 absen 9. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang strategi pergerakan nasional. Akan kita bahas yaitu yang pertama adalah awal kebangkitan, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah radikal, dan yang ketiga adalah moderat. Yuk simak penjelasannya. Tahu nggak sih apa itu pergerakan nasional? Betul, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional ini terjadi dalam kurun waktu tahun 1908 sampai 1945. Pergerakan ini dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud proses atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Yang pertama, saya akan membahas tentang awal kebangkitan. Pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia, periode awal adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran organisasi-organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kurun waktu periode awal ini antara tahun 1908. Organisasi yang ada di periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas tentang organisasi yang ada saat awal kebangkitan. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang dicetus di Indonesia oleh Dr. Wahidin. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo saat tengah berkampanye. Kampanye yang dikumandangkan Wahidin ternyata sesuai dengan pemikiran Sutomo dan para pelajar Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Keduanya kemudian membentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia yang beranggotakan mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi awal kebangkitan yang kedua adalah Sarekat Islam. Siapa sih yang tahu Sarekat Islam didirikan oleh siapa? Iya betul, Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1905. Awal organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam, kemudian diubah menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1912, Hos Cokro Aminoto ditunjuk untuk menjadi ketua Sarekat Islam. Tujuan dari Sarekat Islam sendiri adalah untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam perdagangan batik. Seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam menjadi besar karena semua orang boleh bergabung jika beragama Islam. Namun pada 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Kedua, saya akan membahas tentang politik. Periode nasionalisme politik ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya, yang berpendapat bahwa penduduk Hindia Belanda, terutama golongan pribumi, merupakan satu kesatuan yang harus saling membantu untuk memperbaiki nasib bangsa. Seperti contoh yang adalah Indische Partij, yang menggagas bahwa orang Hindia Belanda harus bersatu padu dalam meraih pengaruh di pemerintah untuk membantu selamanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang organisasi politik. Organisasi politik yang akan saya bahas yaitu Indische Partij. Indische Partij merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada 25 Desember 1912. Para pendiri Indische Partij bisa dilihat dari ini semua adalah pendiri dari Indische Partij. Bentuknya Indische Partij ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antar orang Indonesia dan Bumi Putra. Organisasi ini memberi kritik kepada pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh para tokoh tiga serangkai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang radikal. Apa sih
periode radikal adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran para organisasi yang bergerak dengan gagasan dengan cara yang radikal dan ekstrim. Kurun waktu periode awal ini adalah antara tahun 1925, yaitu saat pertama berdirinya sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia atau PKI, hingga tahun 1936, yaitu saat organisasi terakhir ini di periode bubarnya, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Saya akan membahas organisasi-organisasi yang ada saat periode radikal. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Awal organisasi ini bernama Indische Vereniging oleh Soetam Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Sejak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia sudah aktif berjuang untuk mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1925, namanya berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh yang bergabung dalam Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat. Yang kedua adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI sendiri bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga adalah PKI. PKI adalah Partai Komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1966 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pembagian masa pergerakan nasional yang terakhir adalah moderat, yang berlangsung pada tahun 1930 sampai 1942. Pada masa moderat ini ditandai dengan berbagai organisasi baru yang mulai terbentuk. Berbeda dengan masa radikal, masa moderat disebut sebagai masa kooperasi atau kooperatif. Hal ini disebabkan karena berbagai organisasi pergerakan mulai melunak. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang organisasi pada masa pergerakan nasional moderat, yaitu GAPI. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda, sehingga GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Mo Hosni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik, yaitu Gerindo, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Mo Hosni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Apikusno Cokrosuroso. Alasan terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Penjelasan dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.